Adapun materi yang pertama adalah sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan as al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada keadaan seperti ini, menurut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam, wahyu yang ditentukan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman amaliyah dan ubadiyah mereka. Nah, beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Yang pertama yaitu melalui majelis ilmu para sahabat dan melalui ceramah atau pidatonya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tidak ditulis secara resmi, sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari beliau. Larangan menulis hadis dari Rasul sendiri, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menulis selain yang berasal daripadaku, kecuali Al-Quran, dan barang siapa yang telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaknya ia menghapuskannya." Larangan ini dikarenakan penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Rasul ada yang sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran yang disebut dengan syifa yang berisi tentang catatan hadis. Selanjutnya, pada materi yang kedua adalah saya akan membahas sedikit tentang sejarah hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka, periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatan berusaha membatasinya. Oleh karena itu, para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Pembatasan penyederhanaan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan kehati-hatiannya menggunakan dua jalan dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, periwayatan lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matanya persis seperti yang diurutkan Rasulullah SAW dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah. Yang kedua, periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang matanya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi dan maknanya tetap terjaga. Dengan demikian, para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat kritis dan hati-hati dalam periwayatan hadis. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat peduli tentang kebenaran dan periwayatan hadis. Di antaranya, pertama, para sahabat bersikap cermat dan hati-hati dalam penerimaan suatu riwayat. Hal ini dikarenakan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW merupakan hal penting sebagai wujud kewajiban taat kepadanya. Yang kedua, para sahabat melakukan penelitian dan cermat terhadap riwayatan maupun isi riwayat itu tersendiri. Yang ketiga, para sahabat sebagaimana dipelopori Abu Bakar mengharuskan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Yang keempat, para sahabat sebagaimana dipelopori Ali bin Abi Thalib meminta sumpah periwayatan hadis. Yang kelima, para sahabat meminta riwayat dari satu orang yang terpercaya. Dan yang terakhir, di antara para sahabat terjadi penerimaan dan periwayatan hadis tanpa pengecekan terlebih dahulu. Apakah benar dari Nabi atau perkataan orang lain? Hal ini dikarenakan mereka memiliki agama yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin berdusta. Selanjutnya, materi terakhir, sejarah hadis pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, yaitu orang Islam yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi, dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih mudah dari sahabat Nabi,
Bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat Nabi masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi, seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Asy-Siddiq, Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun, pada masa ini, Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka, tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah sampai ke Spanyol. Hal ini karena sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintah ataupun keagamaan ke negara-negara sekitar Jazirah Arab. Hadis yang diterima para tabi'in dari gurunya atau para sahabat pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan ataupun hafalan. Dalam periwayatan pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Pada masa tabi'in terdapat pergolakan politik sebagai akibat atau kelanjutan pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang telah memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan seperti Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan-golongan lain. Hal ini baik disadari ataupun tidak telah mempengaruhi perkembangan hadis pada saat itu, yang berdampak positif maupun negatif diantaranya. Yang pertama, dari segi negatif, munculnya hadis-hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan masing-masing. Kedua, dari segi positif, adanya sebuah upaya dalam penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis.